Pemirsa, di tengah kesibukan menjalani sejumlah pekerjaannya, serta ditambah sorotan pers yang cukup tajam seputar dugaan keterlibatannya dalam penyelewengan pembelian pesawat Sukhoi yang mengundang pro dan kontra, pengusaha dan budayawan Setiawan Jodi ternyata masih menyempatkan diri untuk menerima tawaran menjadi model iklan produk sebuah jamu nasional. Menurut mantan suami Sandi Harun, tawaran menjadi model iklan ini diambilnya lantaran adanya kesamaan antara kegemaran Setiawan Jodi karena adanya ketidakcocokan dengan sikap dan tindakan Timbul sebagai pimpinan produksi. Dimulai dari keluarnya kakak beradik Topan dan Lesus yang kemudian membuat tayangan sejenis bernama Pansus dan Mustika Campur Sari. Kemudian dilanjutkan dengan keluarnya Tesi dan terakhir Misya Arsita. Ini Pak Timbul tadi kan bilang trauma ya. Jadi kalau ada masalah seolah-olah itu Pak Timbul yang salah. Itu bukan. Jadi begini, Pak Timbul itu hanya melaksanakan semacam aturan. Ya, perusahaan kita kan ada diatur, ada organisasi, dan seluruh anggota yang masuk sini ke Samiaji sebelum masuk itu semua baca aturannya dan isi formulir. Setelah oke setuju tanda tangan gitu. Nah, permasalahan yang timbul memang kadang-kadang ada beberapa teman yang belum memahami aturan itu dan tidak melaksanakannya. Menurut Agus, sebenarnya reorganisasi dalam Yayasan Samiaji sudah lama direncanakan, termasuk pergantian Timbul sebagai Pimpro. Nah, Pak Timbul itu sudah mau pengen diganti dari 2-3 tahun yang lalu gitu. Cuma masih belum ada yang mau, belum ada yang bisa gitu. Nah, saat ini sudah dinilai Pak Tarno bisa, ya sudah. Menyangkut pergantian jabatan sebagai pimpinan produksi Ketoprak Humor, Cek dan Dicek mencoba meminta klarifikasi dari Timbul. Tapi Timbul yang juga hadir dalam acara pertemuan keluarga besar Samiaji itu tidak mau berkomentar apa-apa. Menurut Timbul, selama ini ia merasa menjadi pihak yang disalahkan jika ada pemain yang keluar karena sikap indisipliner. Sementara para pemain Ketoprak Humor yang keluar pada periode pimpinan Timbul angkat bicara mengenai perubahan struktur organisasi di Ketoprak Humor. Ya mudah-mudahan aja mungkin lebih bagus, tapi saya rasa sih kalau Pak Timbul kan sebenarnya juga orang berpengalaman gitu loh. Cuman mungkin ya gimana ya, karena nggak menentukan sendiri sih mungkin ya. Kalau dulu kan Pak Timbul pernah ngomong sama saya, kalau kamu nanti saya jadikan sutradara jelas atau jadi pimpinan wakil saya, itu banyak yang iri. Ya, karena kamu masih muda gitu. Nah, ini sekarang ini saya mikir loh, kenapa itu lebih muda daripada saya, dan saya memang bisa loh ya, ketoprak saya bisa. Nah, ini kok sekarang yang diangkat kok bukan orang ketoprak, padahal saya dulu Pak Timbul mengatakan loh, kalau kamu nanti saya jadikan pimpinan wakil saya, banyak teman-teman kamu pun di sini yang iri. Nah, malah sekarang bagaimana? Nggak bisa lah saya komentar soal itu. Ya, satu, saya bukan pendiri. Ya, dan saya hanya pegawai biasa yang datang meminta pekerjaan. Apakah saya harus bisa komentar? Wah, nggak pantas dong kalau ini dan sebagainya. Mas Timbul harus diganti ini. Waduh, enggak. Apakah benar mereka keluar karena sikap kepemimpinan Timbul? Enggak juga sih ya. Ya cuman terkadang kan namanya manusia ada kalanya kita jenuh gitu. Apalagi kayak saya 2 tahun terakhir ini kan peran saya cuman monoton gitu. Jadi dari segi kepuasan batin bermain itu nggak ada. Terserahlah mau ngomong soal itu, tapi yang jelas dalam hati kecil ini saya masih mengakui Pak Timbul itu adalah maestro. Setelah pergantian pengurus, apakah mereka bersedia jika ditarik kembali bergabung dengan Ketoprak Humor? Oh iya, saya mau. Saya merasa dibesarkan dari Ketoprak Humor. Kenapa enggak? Kalau memang kita diinginkan untuk bergabung, artinya bernostalgia dengan Ketoprak Humor, kita siap gitu. Makanya seperti bisa bernostalgia dengan saya, nggak ada masalah. Dan seandainya RCTI atau Ketoprak Humor sendiri mengajak, ayolah bernostalgia dengan Topan Lesus, nggak masalah. Saya tidak ada apa-apa dengan Ketoprak Humor gitu loh. Berkaitan dengan digantikannya Timbul sebagai Pimpro Ketoprak Humor, Cek dan Dicek juga mewawancarai rekan Timbul Nurbuat yang baru saja mendapatkan posisi sebagai humas dan koordinator artis di Ketoprak Humor. Posisi ini sebenarnya memang sudah ada dalam organisasi Ketoprak Humor, tapi sempat dihapus pada masa jabatan Timbul. Karena selama ini koordinator artis ditangani langsung oleh Timbul. Dan Nurbuat sendiri mengaku ia memang diminta secara mendadak untuk menjabat posisi humas dan koordinator artis tersebut. Dulu kan Mas Tarsan ya, koordinator artisnya. Tapi Mas Tarsan akhirnya mengundurkan diri. Kenapa? Karena setiap artis tuh nggak masuk juga nggak pernah ngomong sama Mas Tarsan gitu loh. Kan Mas Tarsan lama-lama nggak enak gitu loh. Sejak itu akhirnya nggak difungsikan lagi.
Nah, sekarang mau difungsikan lagi karena apa? Untuk menangani hal-hal jangan sampai terjadi seperti yang sudah-sudah gitu ya. Artis itu susah deh ya. Susah, gampang-gampang susah. Inilah berita terbaru dari pengusaha Setiawan Jodi. Di tengah kasus seriusnya menghadapi tuduhan penyelewengan dana pembelian pesawat Sukhoi, Setiawan Jodi tetap peduli pada nasib rakyat Aceh yang saat ini tengah menderita. Kepeduliannya itu diwujudkan dengan menyumbangkan seluruh honornya sebagai model iklan untuk rakyat Aceh. Aksi sosial Setiawan Jodi ini juga didukung oleh artis Sofia Lachuba. Pemirsa, di tengah kesibukan menjalani sejumlah pekerjaannya, serta ditambah sorotan pers yang cukup tajam seputar dugaan keterlibatannya dalam penyelewengan pembelian pesawat Sukhoi yang mengundang pro dan kontra, pengusaha dan budayawan Setiawan Jodi ternyata masih menyempatkan diri untuk menerima tawaran menjadi model iklan produk sebuah jamu nasional. Menurut mantan suami Sandi Harun, tawaran menjadi model iklan ini diambilnya lantaran adanya kesamaan antara kegemaran Setiawan Jodi dalam membudidayakan tanaman obat di halaman rumahnya dengan kandungan yang terdapat dalam komposisi jamu yang diiklankannya itu. Artinya, Setiawan Jodi mau menjadi model iklan jamu ini karena jamu memang terbuat dari tanaman obat. Selain karena alasan itu, cucu Wahidin Sudirohusodo, pendiri Taman Siswa atau Budi Utomo ini, rupanya mempunyai alasan lain yang lebih mendasar, yaitu Setiawan Jodi ingin membantu saudara-saudara kita di provinsi yang tengah berkonflik, Nanggro, Aceh, Darussalam. Nah, ini termasuk dari bentuk pengabdian juga. Saya sumbangkan kembali dah hasilnya. Semuanya dibayar 150 juta, sumbangkan dah. Semuanya. Untuk Aceh saya saat ini yang perlu untuk pembangunan sekolah yang rusak, untuk pengungsi dan untuk yang lain-lain, semoga yang lain juga menyumbang nanti juga. Karena saya menginginkan ini kan suatu perang saudara, tidak ada yang diuntungkan, sangat merugikan. Ini kan zero sum game. Yang paling kejam di dalam kehidupan adalah civil war, perang saudara. Tentang pemberian sumbangan ini, apakah Setiawan Jodi mempunyai alasan tersendiri mengapa dirinya mau menyumbang untuk masyarakat Aceh? Bukankah dalam hal ini masih banyak daerah-daerah di tanah air yang memang masih membutuhkan bantuan? Saya rasa yang sangat urgent sekarang di Aceh. Saya mendengar banyak dari Palang Merah Indonesia, bagaimana penderitaan para pengungsi, bagaimana korban-korban yang terjadi kedua belah pihak. Itu semua menyedihkan. Saya mengharapkan dengan partisipasi saya ini juga saya bisa bersuara untuk Aceh, berperan sesuatu untuk Aceh demi love, peace for democracy. Terlepas dari aksi Setiawan Jodi memberikan sumbangan untuk masyarakat Aceh, menjadi model iklan tentu merupakan kali pertama bagi pria yang juga berkiprah dalam belantika musik Indonesia ini. Dan dalam kesempatan menjadi bintang iklan jamu ini, Setiawan Jodi tentu tidak sendirian. Ia ditemani artis cantik Sofia Lachuba. Lalu bagaimana perasaan Setiawan Jodi menjadi model iklan bersama Sofia Lachuba? Sofi saya kenal sudah sejak Sofi masih kecil, ya. Kenal sama Sofi udah lama, 15 tahun tuh hampir. Dia lebih profesional dari saya. Bagi Sofia Lachuba menjadi model iklan bersama Setiawan Jodi juga pertama kali ia lakukan. Ya tiba-tiba orang sudah muncul nanya gimana Sof mau syuting sama Mas Jodi nih. Oke, bagus gitu, konteksnya ketemu gitu loh. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Lama tidak terdengar kabarnya, personil kelompok vokal trio Libels, yakni Libels, tiba-tiba saja diberitakan salah satu media terbitan Jawa Timur akan diperiksa kepolisian daerah Jawa Timur sehubungan dugaan keterlibatannya dalam kasus penyembunyian seorang pengusaha asal Surabaya. Menurut berita tersebut, yakni dalam sepekan ke depan ini akan diperiksa karena diduga telah menyembunyikan Muhammad Nasa, Wakil Direktur PT Pomas. Muhammad Nasa sendiri merupakan buronan kepolisian daerah Jawa Timur atas kasus penggelapan uang sebesar 250 miliar rupiah milik puluhan ribu nasabah PT Pomas. Selama masa pelariannya di Jakarta, Muhammad Nasa seperti dikutip media itu banyak dibantu oleh Yani Libel. Karena hal inilah Polda Jawa Timur akan memeriksa Yani Libel selaku saksi kasus ini. Jika dalam pemeriksaan yang rencananya akan dilakukan Senin mendatang Yani dinyatakan terlibat, maka tak pelak status saksi akan menjadi tersangka. Tentang bagaimana Yani bisa dikait-kaitkan dengan kasus ini, Yani memberikan penjelasannya. Dia nggak ceritakan ada apa, ternyata masalahnya seperti ini. Yang dia ceritakan adalah dia diganggu oleh orang-orang yang
yang itu ya Pak John ya, orang-orang yang nggak bertanggung jawab ya untuk membuat satu mengacau perusahaannya lah gitu. Itu aja yang aku tahu. Benarkah selama Muhammad Nasa buron Yani ikut menyembunyikan Muhammad Nasa seperti yang ramai dalam pemberitaan? Wah, enggak dong, aku kan nggak tahu. Waktu itu kan istrinya sama anak-anaknya minta untuk